Selamat sore pemirsa, kabar pemilu kada kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dari dunia politik tanah air. PDI Perjuangan hari ini mengumumkan bakal calon kepala daerah yang akan direkomendasikan di Pilkada serentak. Dalam pengumuman tersebut, pasangan calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta belum juga diumumkan. Apa yang menjadi penyebab belum diumumkannya calon untuk Pilkada Jakarta? Bersama saya Yohana Gabriela, inilah kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Kita awali dengan informasi PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Airin Rahmi, Diani dan Ade Subardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Meski diusung PDI Perjuangan, Airin Rahmi mengaku masih sebagai kader Partai Golkar. Sementara itu, Partai Golkar resmi mengusung pasangan Andra Soni, Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten. Meski Partai Golkar resmi mendukung pasangan Andra Soni, Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten, namun kader Partai Golkar Airin Rahmi Diani justru maju Pilgub Banten dari PDI Perjuangan. Menyikapi hal ini, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya memberikan keluasaan bagi partai dalam koalisi Indonesia Maju untuk memajukan kader sendiri dalam Pilkada 2024. Menjelang pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Anies Baswedan terus melakukan sejumlah manuver dengan mengunjungi sejumlah partai politik. Pertemuan Anies dengan sejumlah parpol dilakukan di tengah Anies Baswedan akan maju kembali sebagai calon gubernur Jakarta. Tak hanya ke partai politik, mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan juga menggalang simpati warga Jakarta dengan mengunjungi kampung akuarium di Bilangan Muara Angke, Jakarta Utara. Kabar Pemilu Kada akan hadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Komisi 2 DPR RI, KPU RI dan pemerintah menyetujui peraturan KPU PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 membahas tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas syarat minimum usia calon kepala daerah sesuai putusan MK. Komisi 2 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat yang membahas mengenai rancangan peraturan KPU atau PKPU. Lalu apa saja hasil dari rapat dengar pendapat atau RDP antara Komisi 2 DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum hari ini? Sudah ada reporter TV One Leo Chandra di gedung DPR. Berikutnya pemirsa, kabar pemilu kada masih akan hadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami usai jeda. Partai Solidaritas Indonesia serahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono. Pilgub Jakarta bakal diramaikan 3 poros politik yang berebut kursi gubernur dan wakil gubernur. Poros Koalisi Indonesia Maju Plus sejauh ini mengklaim solid dengan mengusung duet Ridwan Kamil Suswono. Poros Independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana siap bersaing dengan jagoan Kim Plus. Kejutan politik akan datang dari manuver poros PDI Perjuangan yang akhirnya bisa mengusung sendiri jagoannya pasca putusan MK. Siapa sosok calon gubernur dari Partai Banteng? Berikutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi satu-satunya Ketua Umum Partai yang dipayunginya saat hujan deras selama 10 tahun terakhir. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara Kongres Partai Nasdem pada Minggu malam. Informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi usai jeda. Tetaplah di kabar Pemilu Kada. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taji Yasin. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menanggapi peluang Anies Baswedan diusung PDI Perjuangan untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Menurutnya, semakin banyak calon akan semakin baik untuk demokrasi. Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa di Bali resmi ditutup. Muhaimin Iskandar resmi terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB periode 2024-2029. Dalam kesempatan itu, Muhaimin sempat menyinggung kader NU agar tidak menjadi kader NU yang pengecut. Usai jeda kami kembali, tetaplah bersama kami.
Zulkifli Hasan kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional untuk 5 tahun ke depan. Zulhas resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029 melalui Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional. Bacalon Gubernur Sumut Bobi Nasution akan mendaftar ke KPU di 3. PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Meski diusung PDI Perjuangan, Airin Rahmi mengaku masih sebagai kader Partai Golkar. Sementara itu, Partai Golkar resmi mengusung pasangan Andra Soni Dimyati Natakusubah di Pilkada Banten. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita pada kabar pemilu kada hari ini. Saya Yoda Gabriela, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.